Halo pejuang finansial, apa kabar hari ini? Kalau kamu nonton video ini, berarti kita udah sampai di hari kelima dari tantangan finansial kita. Gila sih, kamu udah sejauh ini. Jujur aja, kamu udah lebih tangguh dari kebanyakan orang di luar sana yang cuma nonton motivasi tapi nggak pernah action. Kamu beda, kamu adalah action taker, dan itu keren banget. Hari ini, kita mau bahas topik yang mungkin agak menusuk, agak bikin discomfort, tapi justru karena itu topik ini jadi penting banget. Karena pejuang finansial musuh terbesar kita hari ini bukan lagi dompet kosong, bukan lagi inflasi atau harga kebutuhan yang naik, tapi HP di tangan kita sendiri. Coba jawab dengan jujur ya, pernah nggak kamu niatnya cuma mau buka HP buat scroll sebentar doang, tapi tahu-tahu mata jelalatan lihat diskon, tiba-tiba check out keranjang belanja? Atau cuma mau buka aplikasi buat lihat-lihat aja, tiba-tiba malah transfer Rp300.000 buat barang yang bahkan gak kamu butuh-butuhin amat. Barang yang akhirnya cuma jadi pajangan atau cuma dipakai sekali dua kali. Kalau kamu ngangguk-ngangguk sekarang, tenang, kamu bukan satu-satunya. Saya juga pernah kok. Hampir semua orang, bahkan yang paling disiplin sekalipun, pasti pernah merasakan godaan ini. Aplikasi belanja, medan perang psikologis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aplikasi belanja yang kamu punya sekarang itu pinter banget. Mereka bukan cuma platform biasa. Mereka itu kayak mata-mata digital yang tahu kapan kamu lagi lelah, lagi kosong, lagi butuh hiburan, atau lagi pengen reward instan. Dan di momen-momen rentan itulah, mereka langsung lempar notifikasi. Apa yang terjadi? Kita masuk, kita klik, dan kita terjebak. Kayak tikus yang dikasih keju di atas perangkap. Kelihatannya manis menggiurkan, tapi begitu masuk, kita jadi susah keluar. Ini yang perlu kamu pahami baik-baik. Aplikasi belanja itu bukan cuma tempat buat belanja. Mereka itu adalah medan perang psikologis. Di balik setiap fitur, setiap tombol, setiap notifikasi, ada ratusan insinyur, psikolog, dan ahli marketing yang bekerja keras. Pekerjaan mereka cuma satu, bikin kamu klik tombol beli, bikin kamu impulsif. Mereka nggak peduli kamu butuh barang itu atau enggak. Mereka nggak peduli kalau kamu lagi hemat atau lagi banyak utang. Yang mereka mau adalah kamu tergiur, kamu tergoda, dan kamu membeli. Mereka tahu betul saat kamu menekan tombol add to cart atau check out, itu akan memicu pelepasan dopamin instan di otak kamu. Ada rasa senang sesaat, rasa puas yang menipu, dan bahkan kalaupun kamu nggak jadi beli, kamu tetap terjebak selama 20 menit atau lebih, cuman ngabisin waktu scrolling sana-sini. Apa hasilnya? Waktu kamu hilang. Uang kamu mungkin belum hilang, tapi potensi uang yang harusnya bisa kamu alokasikan ke hal lain hilang. Fokus kamu hancur berantakan. Ini yang saya sebut jebakan tikus modern. Dibuat manis, dibungkus promo menarik, tapi ujung-ujungnya ngurung kamu dalam siklus konsumtif yang gak ada habisnya. Kamu terus-terusan merasa kurang, terus-terusan merasa harus belanja. Padahal yang kamu butuhkan mungkin bukan barang baru, tapi kontrol diri. Voucher halus dampak besar. Coba sekarang kita breakdown pakai angka biar lebih jelas. Bayangkan kamu iseng beli barang Rp100.000 aja seminggu. Cuma Rp100.000. Mungkin karena ada diskon menarik, karena barangnya lucu, atau karena katanya limited edition. Dan kalau nggak beli sekarang nyesel seumur hidup. Dalam 1 bulan, itu udah Rp400.000. Dalam 1 tahun, itu udah Rp4.800.000. Bayangkan, hampir Rp5 juta hanya dari iseng-iseng Rp100.000 seminggu. Padahal, uang Rp4.800.000 itu bisa kamu pakai buat banyak hal yang jauh lebih produktif dan bermanfaat, seperti mulai investasi emas sebagai safe haven, mulai usaha kecil-kecilan yang bisa jadi sumber penghasilan tambahan, melunasi utang yang selama ini bikin kamu pusing, investasi reksadana untuk masa depanmu, atau beli 10 buku keuangan yang bisa mengubah pola pikirmu jadi lebih kaya. Tapi kenapa kita nggak sadar? Karena kebocorannya ini terjadi sedikit-sedikit tapi rutin. Ibarat selang air yang bocor halus. Gak kelihatan airnya mengalir deras, tapi lama-lama embernya kosong juga. Itulah kenapa kamu sering merasa nggak boros, tapi saldo kamu selalu aja tipis. Hari ini saya tantang kamu untuk melawan sistem ini, melawan godaan yang dibuat sedemikian rupa untuk membuatmu mengeluarkan uang tanpa sadar. Dan caranya sederhana banget. Ambil HP kamu sekarang, buka layar HP kamu, dan hapus 3 aplikasi yang paling sering bikin kamu boros atau ngiler belanja. Ya kamu nggak salah dengar. Hapus, bukan logout. Bukan disembunyikan di folder terpencil, tapi hapus, uninstall, buang dari HP kamu. Kenapa harus dihapus? Karena akses sama dengan godaan.
Semakin dekat jari kamu ke tombol check out, semakin lemah pertahanan logis kamu. Semakin gampang kamu membuka aplikasi, semakin besar kemungkinan kamu akan tergoda untuk belanja impulsif. Otak kita itu suka mencari jalan termudah. Kalau aplikasinya nggak ada, ya kita nggak akan iseng membukanya. Sesederhana itu. Kalau memang kamu benar-benar butuh beli sesuatu, ya kamu bisa download lagi nanti kan? Nah, tapi percayalah, 90% pembelian impulsif itu terjadi karena aksesnya terlalu gampang. Kita nggak perlu mikir panjang, tinggal klik barang datang. Padahal seringnya kita nggak butuh-butuh amat. Saya pernah membantu satu teman, kita sebut saja namanya Rika. Rika ini kerja kantoran, gajinya sebatas UMR. Setiap bulan dia selalu mengeluh, kok uangku habis terus ya? Padahal dia merasa nggak boros-boros amat. Akhirnya kita bedah pengeluarannya. Ternyata dalam 3 bulan terakhir, total belanja online-nya mencapai 2,4 juta rupiah. 2.400.000 rupiah. Padahal kalau ditanya beli apa aja, dia cuma bisa sebut 2 atau 3 item. Sisanya, lupa. Entah beli apa, entah barangnya masih ada atau udah hilang. Saya minta dia untuk hapus semua aplikasi belanja online selama sebulan penuh. Awalnya berat banget. Dia FOMO, dia ngerasa takut ketinggalan diskon. Tapi minggu kedua, dia mulai sadar dan bilang, "Mas, ternyata bener ya. Tidak buka aplikasi tidak tergoda, saldo aman." Dan coba tebak apa yang terjadi setelah sebulan. Dia berhasil nabung 800.000 rupiah. 800.000. Itu lebih banyak dari total tabungan 6 bulan sebelumnya digabung. Luar biasa kan? Hanya dengan satu tindakan sederhana, menghapus aplikasi. Giliran kamu sekarang. Jadi sekarang, giliran kamu. Ambil HP kamu, buka aplikasi-aplikasi di HP-mu. Lihat mana 3 aplikasi yang paling sering bikin kamu lapar mata, check out barang gak penting, keranjang penuh terus tiap malam, dan langsung hapus sekarang juga. Anggap ini bukan cuma sekadar menghapus aplikasi, tapi anggap ini sebagai langkah pembebasan. Kamu gak lagi ngutang ke orang lain, tapi kamu selama ini mungkin ngutang ke dirimu sendiri. Ngutang disiplin, ngutang kontrol, dan hari ini kamu lunasi utang itu. Oke, pejuang finansial, kita udah 5 hari jalan bareng, dan kamu udah mulai bersih-bersih hal-hal penting. Kamu udah belajar mencatat pengeluaran, kamu udah bikin target finansial yang jelas, kamu udah mulai baca buku tentang keuangan, dan sekarang kamu melakukan detox digital setiap hari. Kamu bukan cuma belajar jadi kaya, kamu sebenarnya sedang membangun karakter orang kaya. Karakter yang bisa bilang enggak ke godaan-godaan kecil yang sebenarnya punya dampak besar. Karakter yang bisa bilang stop ke kebocoran-kebocoran uang yang selama ini nggak kamu sadari. Dan percaya deh, 95% orang di luar sana nggak sanggup melakukan ini. Mereka terlalu nyaman dengan kebiasaan lama mereka. Tapi kamu beda. Dan saya percaya, satu aplikasi yang kamu hapus hari ini bisa jadi langkah kecil menuju rekening yang penuh esok hari. Sekarang saya mau kamu tunjukkan komitmenmu. Tulis di komentar di bawah, saya sudah hapus 3 aplikasi. Atau, saya komit untuk detox digital minggu ini. Dan jangan lupa klik like video ini kalau kamu merasa terbantu. Subscribe ke channel ini, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Karena besok kita akan masuk ke topik yang gak kalah penting dan menarik. Jangan sampai ketinggalan. Karena ingat baik-baik pesan ini. Kaya itu bukan soal seberapa besar kamu dapat, tapi seberapa banyak yang bisa kamu tahan dan pertahankan. Sampai besok, pejuang finansial.